Silahkan duduk Mbak Vera. Mau duduk sini. Mau yang di sini atau yang di sini? Di sini aja. Sini. Silahkan. Aduh, apa kabar nih Mbak Vera hari ini? Ya, cukup baik sih Bu. Kemarin kalau nggak salah ngechat saya ya? Iya, yang itu. Iya, yang kemarin ngechat. Oh iya, saya jadi tahu nih namanya Mbak Vera. Mbak Vera dapat info nomor saya dari mana nih kira-kira? Dari teman saya sih Bu, makanya pernah konseling di sini tuh saya Bu. Iya. Tadi Mbak Vera ini dari mana? Dari kos Bu. Dari kos. Kosnya di mana Mbak? Daerah Gribel dekat sini. UNS ya? Iya. Berarti mahasiswa sini juga? Iya. Oh, jadi di UNS ini ambil jurusan apa Mbak? Biar warganya. Ini kosnya. Oh, berarti sejalan dong ini sama yang akan kita lakukan hari ini. Saya itu agak asing gitu, berarti kita seprodi ya Mbak ya? Iya, Saya aku apa? jarang ketemu. Oh iya, betul. Karena saya juga jarang sih di kampus. Kalau Mbak Vera ini semester berapa? Semester 3 Bu. Semester 3. Kelasnya kelas apa Mbak? 3B. KP itu berarti diajar Pak Agus ya? Iya Pak Agus. Pak Agus. Benar. Oh Bu Nani, ya saya paham gitu-gitu. Ini Mbak Vera kosnya di Jalan Surya atau Jalan Kartika Mbak? Itu Bu, di Halimun. Oh Halimun, Halimun itu sebenarnya Mbak? Halimun itu jalan antara Surya sama Kapuk, jadi di tengah-tengahnya. Oh yang deket Pariaman itu ya? Ya masuk Masuk situ. Kos sendiri atau sama siapa? Kos sendiri. Kos sendiri. Nyari kosnya juga sendiri atau dibantu orang tua? Ya kemarin nanya teman gitu kos yang enak mana ya gitu. Terus kamunya di situ gitu. Berarti kalau dari semester 3 itu kosnya udah dari awal semester atau udah dari semester 1 atau pindah? Enggak, awalnya saya di daerah Kapuk, tapi itu nggak nyaman kosnya tuh kamarnya sempit panas. Oh iya. Terus pindah situ. Pindah yang nyari yang ada tinggalnya, terus kamu situ terus harganya ya sama ya. Terus kalau misalnya ngomong-ngomong anak semester 3 nih, sekarang kesibukannya apa sih Mbak Vera? Ada pusing Bu. Pusing banget ya ini ya? Tiap hari ada tugas, UTS, praktikum. Betul. Lagi masuk fase-fase anak-anak sibuk ya ini ya? Iya, tugas itu nggak selesai gitu, ada terus yang ini udah selesai lagi. Yang paling banyak tugas matkul apa Mbak Vera? apa ya, banyak semua. Semua. Kalau semester 3 itu berapa SKS tuh Mbak? Kebetulan saya tuh ambil matkul yang atasnya gitu tuh ada 3 matkul, 2 atau 3 matkul gitu Bu. Jadi semua matkul diambil? Iya, jadi totalnya 24 SKS. Maksimal berarti? Iya. Sibuk banget itu berarti Mbak, pagi sampai sore, pagi sampai sore gitu ya? Iya, pagi seminggu 5 hari. Iya betul sekali, gak ada jam istirahatnya ya, berarti kayak gak ada hari libur juga ya? Kemarin aja hari Senin itu masih free, Jumat free, tapi sekarang Senin pagi udah masuk. Iya. Jumat sore gitu. Iya pulangnya sore gitu ya dari kampus ya, berarti gak bisa pulang ke mana Mbak aslinya? Saya aslinya Salatiga. Oh berarti kalau Jumat gak bisa pulang ke Salatiga ya Mbak ya? Udah Iya. kesorean gitu ya? Di sana ya malam itu, tapi kalau malam itu ya males gitu. Iya. Soalnya pandangannya juga jadi gelap ya Mbak. Kalau Salatiga, oh iya betul sekali. Kalau pulang ke Salatiga sendiri? Iya Bu, naik motor. Naik motor sendiri dari Solo? Iya Bu. Keren banget Mbak, berapa jam Mbak? Kisaran 1,5 jam. Kalau ramai ya jadi. Emang lewatnya lewat mana sih Mbak kalau sini tuh Solo ke Salatiga? Kalau dari sini saya tuh harus terus Tirto, lurus, Harjo, Boyolali. Oh Sukoharjo Boyolali, lewatnya Sukoharjo Boyolali ya. Saya tuh juga ada teman Mbak di Salatiga itu dulu SMA-nya itu kalau nggak salah di SMA 3. Kalau Mbak Vera dulu SMA-nya di mana Mbak? Di Kristen Cakep. SMA Kristen 1 Salatiga.
sekali bisa sampai sini loh. Ya sebenarnya juga mau daftar SMA 3 tapi digresiasi. Oh benar. Jadi sekarang yang dekat yang bisa masuk gitu ya Mbak ya. Iya. Tapi swasta itu. Ya benar. Nggak kalah bagus pastinya kalau swasta ya Mbak. Tadi ke sini naik apa Mbak Vera? Sama juga dong mandiri di sana. Oh mandiri ya. Naik motor. Naik motor sendiri. Iya. Apa-apa sendiri ini pasti sangat kuat nih Mbak Vera nih, mentalnya nih mandiri banget nih gitu. Apa kalau orang-orang sekarang nyebutnya itu Wonder Woman gitu ya, tuh keren sekali. Terus emang biasanya emang setiap hari itu berangkatnya sendiri gitu ya Mbak, motor sendiri. Iya sih ada temen yang bareng gitu, saya ada yang dari kosnya gitu. Berarti kayak nebeng Mbak Vera gitu ya. Baik sekali loh Mbak Vera. Oh, saya kira tuh Mbak Vera tuh kayak kemana-mana sama mungkin pasangannya gitu. Iya, tapi kadang tuh juga sama-sama sibuk gitu. Kalau luang aja punya itu. Ada ya berarti? Ya, ada sih. Oh, bagus sekali. Ini tadi cuacanya gimana nih Mbak Vera waktu kesini? Hujan, panas, atau mendung nih Mbak Vera? Tadi kebetulan mendung sih, tapi belum hujan gitu. Masih aman nih sampai sini, nggak kehujanan ya Mbak? Tapi nanti nggak tahu ya kapan tuh sering hujan gitu. Tiba-tiba hujan ya Mbak? Iya, padahal siangnya panas, hujan. Bener, emang kadang tuh bikin susah tuh loh Mbak, jadinya cucian saya nggak keren gitu Mbak, ya toh. Kemarin juga beberapa hari itu cucian saya basah terus. Iya, kehujanan juga ya Mbak ya. Terus kemarin juga saya habis kehujanan nih baru aja seminggu. Oh ini kemarin berarti sakit? Iya. Masuk angin gara-gara hujan, gimana? Kemarin ada terus habis itu batu, ini malah ada lagi. Alah, nggak pikir itu gara-gara ini loh hujan nih loh Mbak ya. Jadi kayak bikin sakit, pancaroba tuh Mbak soalnya. Ini udah makan Mbak Vera tadi kesini? Tadi sebelum kesini Udah makan apa Mbak? Tadi kan bingung makan apa ya. Dulu pesan geprek dulu. Itu emang anak kos banget ya Mbak. Emang bener-bener geprek itu tuh obat segala lapar ya Mbak ya. Andalan anak kos, harganya juga mahasiswa banget. Dia emang suka ya yang geprek, suka pedas Mbak? Suka Bu, tapi kemarin juga saya kan habis mengkafir itu, jadi kayak udah lama gak makan pedas, sekali makan pedas tuh jadi gampang mulus gitu Bu. Nah, ya emang kadang tuh kalau misalnya kebanyakan cabai bikin sakit perut ya Mbak? Iya. Ini tadi katanya kan mahasiswa semester 3 lagi sibuk-sibuknya sama Mbak Vera. Apa ada kesibukan di luar tugas juga kan Mbak? Ini sih Bu, belakangan ini saya ngikutin panitia gitu. Panitiaan. Soal yang kemarin tuh udah selesai itu saya ikut Mela Headwings. Terus? Ya itu tuh tentang nyelengarain tentang kesehatan mental gitu, ada seminar, juga edukasi, terus KBD itu. Nanti Mbak Vera ini BMK? Enggak sih, aku cuma ikut sendiri. Ikutnya di Mabiko yang props gitu. Oh, himpunan. Iya. Oh yang begini berarti volunteer tuh daftar gitu ya Mbak ya? Iya Bu. Diseleksi gitu? Iya. Itu dari tanggal berapa Mbak kemarin? Yang apa? Acaranya? Merahat. Iya. Itu dari awal September ya sampai akhir Oktober kemarin tanggal 5 itu dari sekarang. Lama ya Mbak, berarti rangkaiannya banyak juga ya? Lama tahun berapa? Saya juga ikut itu yang kemarin habis charity concert itu dulu. Oh, saya diundang juga itu Mbak. Tapi kebetulan kemarin saya ada acara lain, jadi saya nggak bisa ikut. Itu rangkaian Himabiko ya Mbak ya? Iya Bu, kemarin baru aja ada yang konser, terus ada jijian juga. Oh, jijian juga sampai malam itu. Oh, seru tau Mbak berarti. Capek Capek banget ya. Ini kemarin Mbak Vera ini jadi panitia apa di konsernya itu? Iya, tapi yang rangkaian acara lain saya yang acara GDT itu. Apa itu? GDT itu
semacam lomba yang diselenggarakan di Mabiko itu ada video ngomong, MDBK sama storytelling, dan itu tingkatnya itu internasional itu. Internasional ya, berarti ada juga yang dari luar gitu ya Mbak? Iya, kemarin ada yang dari Malaysia gitu. Oh keren, ternyata Himabiko ini zaman dunia banget loh Mbak Vera ya. Hebat sekali. Saya pikir tuh ya kayak tahun-tahun sebelumnya kan biasanya kalau yang kompetisi itu cuma nasional aja tuh Mbak. Iya. Tahun ini sampai luar negeri. Iya, itu atas usul Kapolri gitu bukan Bukan prodinya ya, keren sekali. Iya. Bisa langsung direalisasikan gitu loh Mbak ya. Berarti kemarin tuh kayaknya GCC itu ada 5 rangkaian gitu ya Mbak ya, kalau nggak salah saya tahu ya. GCP iya ada 5 ya. Oh berarti Mbak Vera ikut semua. Iya Bu, tapi ya cuma ikut nggak yang panitia semua. Partisipan gitu ya Mbak. Sekaligus kan Mbak Vera ini anggota Himabiko juga ya. Benar. Nanti sebagai apa Mbak di Himabiko ini? Bendara Bu. Bendahara gabungan banyak nih Iya. di Himabiko. Oh, lah kemarin GCC ini pasti juga banyak yang ikut Mbak. Iya, totalnya yang daftar itu 3,5 juta uang masuk. Uang masuknya banyak banget Mbak itu. Iya, belum dari fakultas tuh masih kayak sumbangan gitu makanan. Ada uang dari fakultas juga ternyata ya. Iya. Diajukan dari sini Iya, proposal. iya juga. Saya tuh baru tahu loh Mbak, soalnya kan saya jarang ya di prodi, jadinya saya nggak tahu tentang apa kegiatannya Himabiko. Saya sudah jarang. Ternyata seru ya Mbak ya. Besok kalau diundang kawan-kawan ikut kan? Iya, saya ikut deh besok ya. Oh besok saya ikut, saya langsung dari Mbak Vera. Nanti tolong dibantu ya Mbak ya waktu acara kita. Pasti nanti saya arahkan. Wah, makasih loh Mbak Vera. Berarti kemarin nih DJ-nya sampai malam nih Mbak Vera nih. Iya, sampai jam berapa ya? 10-an. Seru loh Mbak sama teman-temannya. Iya, Ya, Mbak Vera, hari ini ada cerita-cerita yang mau disampaikan ya nih Mbak Vera? Pasti mau datang ke sini ini ada yang mau dilakukan ya di sini. iya Bu. Kan ya masalahnya tuh yang menurut saya kayak ganggu kalau dipendam terus tuh rasanya kayak nggak enak. Jadi saya butuh tempat gitu buat saya cerita ya biar daripada saya bingung gimana nyelesainnya. Betul sekali Mbak Vera, ini adalah tempat yang tepat untuk Mbak Vera datangi. Nah, sebelum itu Mbak Vera udah pernah ikut konseling? Belum sih, belum kali ini pengen. Oh, langsung datangnya ke saya nih. Berarti saya adalah pengalaman pertama Mbak Vera nih ya. Saya agak grogi gitu ya. Ya semoga Mbak Vera bisa konseling dengan saya ini berkenan ya Mbak ya. Semoga nantinya nggak ada kata-kata yang mungkin menyinggung Mbak Vera juga ya. Nah karena Mbak Vera ini belum pernah mengikuti konseling, mungkin saya akan menceritakan secara garis besar konseling itu seperti apa. Nantinya kita bertukar cerita aja Mbak Vera. Mbak Vera bisa menyampaikan apapun itu yang mau disampaikan, bebas disampaikan saja tanpa menutup-nutupi. Nah kalau misalnya Mbak Vera memang tidak berkenan untuk diceritakan ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya Mbak Vera sekiranya itu perlu disampaikan, diceritakan, monggo diceritakan aja ya Mbak Vera ya. Di sini saya tidak mau membatasi, jadi mau Mbak Vera bercerita sampai mungkin melampiaskan emosinya, menangis atau marah diperbolehkan, asal tidak merusak fasilitas yang ada ya Mbak Vera. Sebelumnya nih di sini ada AC Mbak Vera. Apakah Mbak Vera merasa kedinginan? Sudah cukup ya Mbak, berarti aman nih untuk konseling sekira-kira nanti akan berlangsung 50 menit Mbak Vera. Nah, di 50 menit nanti berarti dengan suasana dan keadaan yang seperti ini Mbak Vera sudah nyaman ya Mbak? Aman ya berarti ya. Nah, mungkin jangan takut ya Mbak Vera untuk menyampaikan apapun yang ingin Mbak Vera sampaikan, karena nantinya cerita yang ada di dalam ruangan ini ya udah cuma buat kita aja Mbak Vera. Saya janji tidak akan membocorkan hal-hal tentang Mbak Vera, pribadi Mbak Vera, dan apapun masalah yang Mbak Vera ceritakan kepada saya, kepada siapapun. Begitu juga nanti kalau misalnya saya memberikan feedback, minta tolong Mbak Vera untuk mungkin bisa disimpan dan direfleksikan. Ya Mbak. Nah, ini ada surat pernyataan persetujuan mengikuti konseling.
Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang harus Mbak Vera isi dan ini juga untuk dokumentasi kegiatan Pak ini. Mungkin bisa dibaca-baca dulu. Nah ini untuk bukunya yang bisa diisi juga ya Mbak. Tanggal 2 November. Makasih banyak ya Mbak Vera sudah bersedia untuk hadir dan mengisi pernyataan ini Mbak Vera, karena kan ini nanti kegiatan ini juga butuh untuk dokumentasi. Nah saya perlu Mbak Vera untuk melakukan presensi Mbak. Nah sebelumnya saya tanya dulu nih Mbak Vera, apakah kesini membawa HP? Bawa ya, aman ya. Berarti ini ada scan-scanan, nanti minta tolong di scan lalu diisi ya Mbak. Gitu. Terima kasih loh Mbak Vera sudah mau mengisi. Mungkin saya mau tahu nih Mbak Vera, sekiranya ada yang perlu diceritakan tuh apa sih Mbak Vera? Kok bisa sampai ke sini nih, kira-kira apa sih yang perlu diceritakan? Ya, jadi tuh saya tuh orangnya kayak mudah tersinggung, sensitif gitu kan. Misal ada orang tuh, saya lagi ngobrol sama orangnya tuh misal nggak jaga saya, itu saya tuh merasa diaibkan, jadi sakit hati gitu. Atau enggak, misal lagi ngobrol bareng atau gimana, terus saya nggak diajak ngobrol sama dia apa-apa gitu. Terus saya jadi kepikiran gitu, nggak cuma itu doang sih, misal ada orang teman itu misal ngomong ke saya itu pakai nada tinggi, nggak tahu sengaja kalau itu juga bikin saya kepikiran juga, aku juga ya salah apa, kayak saya jadi apa ya, jadi kepikiran gitu, aku digituin ya, saya apa ya, salah apa ya, mungkin itu sih dulu ya, gara-gara itu saya jadi apa ya, tanya-tanya gitu pada misalnya kenapa aku digituin. Nah terus itu ya bikin perasaan saya tuh menjadi gitu, dan ya enak juga kadang kalau saya di kos apa kelas itu tuh kadang tuh saya nggak fokus gara-gara mikirin itu tadi, dan misal orang lain melakukan ke saya gitu. Mbak Vera, ini berarti permasalahannya tuh permasalahan dari dalam diri ya? Jadi bagaimana sekali Mbak Vera tuh merasa seperti mereka tidak menganggap Mbak Vera gitu ya, apa yang Mbak Vera sampaikan kadang tidak didengar seperti itu, dan itu memicu overthinking gitu. Berarti Mbak Vera ini tipe orang yang pemikir juga ya Mbak Vera, memikirkan apa yang sekiranya itu menjadi permasalahan diri sehingga kok orang-orang kayak gitu. Nah sebelumnya ini hal-hal ini tuh sudah terjadi dari kapan? Sebenarnya tuh dari lama sih, saya kan pas
ini saya kan ada teman gitu, circle gitu lah. Nah kalau saya nggak diajak main gitu tuh, atau saya salah dikit apa gitu tuh, saya tuh nggak disukai terus jauh gitu loh. Nah terus tuh itu tuh yang nggak disuka, nggak orang yang nggak nyukai saya tuh nggak satu orang dua tapi kayak ngajak-ajak yang lain gitu. Nah mungkin dari situ tuh saya kayak jadi overthinking. Terus misal ada orang kayak ada teman misal kayak ngobrol tanpa saya lah, itu tuh kayak saya jadi sampai saat ini tuh kayak jadi kepikiran apa itu gituin saya gimana. Terus misal kalau ketawa-ketawa sendiri tanpa saya tuh malah gini saya apa gimana, itu tuh gara-gara itu SD, SMP, SMA itu kayak sering ngalamin hal kayak gitu. Yang kalau jadi misal ada orang ngomong-ngomong atau saya dijauhin atau diemin gitu, sampai saat ini tuh kayak kepikiran ini aku dibuka atau gimana. Padahal yang sebenarnya tuh enggak gitu. Berarti selama ini pun interaksi Mbak Vera ke teman-teman itu tuh masih kurang, Mbak? Ya mungkin ya gitu, kayak saya tuh jadi malas mulai percakapan gitu kalau nggak diduluin gitu. Jadi emang nunggu orang buat dulu percakapan ya. Karena kalau misalnya Mbak Vera yang mulai duluan, takutnya nanti nggak ditanggepin gitu ya, Mbak ya? Ya terus kak takut nggak sesuai ekspektasi saya, kan di saya kayaknya kak orang nanggep saya itu yang positif atau yang bagus ngenakin gitu, tapi kan nggak semua orang tuh gitu tipenya gitu. Saya paham sekali Mbak Vera. Berarti emang ini ada ketakutan dari dalam diri sendiri juga ya Mbak, buat melakukan interaksi seperti itu. Kalau tadi kan katanya dari SD punya circle gitu, punya teman-teman. Nah kalau saya boleh tahu dari kehidupan SD, SMP, SMA, apakah Mbak Vera ini punya circle terus? Itu sih bu SD sama SMA. Kalau SMP ya saya yang kayak bakal lain gitu. Mana aja nyambung ya. SMA punya nih Mbak Vera berarti. Iya. Mbak Vera menemukan perbedaan antara pertemanan SMA dan pertemanan SD? Ya mungkin mirip-mirip sih bu, yang ya tukang liga, terus suka nyindir gitu. Kalau misal pokoknya tuh di dalam cerita itu tuh ada yang menonjol satu. Dan misal kalau salah satu dari sesirkel itu ada yang menyakiti yang menonjol itu tuh kayak nanti disini lah atau dijauhi lah. Berarti emang ada kalanya Mbak Vera itu menyadari bahwa semua circle itu tuh gak sepenuhnya sehat ya Mbak ya. Iya. Mungkin ada hal-hal yang menurut Mbak Vera itu kurang berkenan gitu ya. Kalau hal-hal itu juga ditemuin di teman-teman perkuliahan, mungkin Mbak Vera waktu kuliah ini punya circle juga? Ada sih bu, tapi menurut saya nggak yang bisa mengekang cerita-cerita sebelumnya gitu. Nah tapi ya gara-gara circle saya sebelumnya itu kayak jadi berdampak ke ya sekarang gitu. Misal saya kayak berbuat salah, misal saya yang merasa sendiri gitu dijauhi apa gimana, padahal aslinya tuh enggak gitu. Berarti emang ada ketakutan sendiri yang dibawa dari semasa kecil gitu ya Mbak Vera, lalu beranjak remaja, lalu sekarang pun dewasa pun dampak itu masih mengikuti terus gitu ya Mbak? Iya. Jadi ada efek-efek trauma gitu ya Mbak? Iya mungkin Yang berdampak, masih berdampak sampai sekarang Mbak? gitu. Masih merasakan gimana takutnya buat gak ditanggepin Mbak? Ya lebih ke takut kalau saya tuh jauh atau
benci gitu tuh gimana. Kalau yang lama kan kayak dikit-dikit dijauhin itu nggak sebenarnya nggak cuma saya doang sih, sama teman yang lain juga, cuma nggak tahu ya kan, saya kan emang orangnya itu yang Rasa gitu. ya. Jadi emang sebenarnya mungkin niatnya nggak kayak gitu, Mbak Vera mikirnya Iya. gitu ya. Tapi hal-hal ini sudah diceritakan ke orang lain belum Mbak? Misal orang tua mungkin atau pasangan. Belum pernah sih. Saya orangnya yang lebih ke mendem sendiri tuh. Soalnya saya kalau misal saya ceritain ke siapa tuh kayak cuma tahu masalah sepele gitu, nggak usah dipikir soal tanggapannya sebenarnya gitu. Padahal kalau menurut saya masalah ini tuh bisa berdampak juga loh ke hatinya Mbak Vera, mungkin ke mentalnya juga ya. Apakah selama ini Mbak Vera juga merasa terganggu dengan dampak yang terjadi? Ya mungkin iya sih, ternyata kayak saya tuh ya kalau responnya dari orang lain itu nggak sesuai dengan hati, ya saya kadang kayak malas gitu. Tapi respon saya tuh nggak dilihat orang lain, ya saya diem aja itu. Mungkin orang lain tahunya ya saya emang diem gitu, tapi ya kadang tuh saya emang ya lagi malas aja atau lagi nggak mau gitu. Berarti orang-orang tuh mengenal Mbak Vera tuh pribadi yang diam gitu ya Mbak? Iya. Padahal sebenarnya aslinya itu juga ya ada diri Mbak Vera yang belum ditampilkan ke teman-teman gitu ya. Iya Bu. Terus kadang saya tuh kalau di SMA itu orangnya leceh gitu, gampang ketawa, saja. Terus kalau di SMA banyak yang bilang tuh saya suka lawak gitu. Ya tapi tuh kayak kadang saya belajar saya ke kuliah gitu tuh mungkin kan juga beda juga kan ya. Terus tanggapannya kayak biasa atau nggak respon itu kayak saya jadi nggak mau lucu-lucu gitu lagi. Jadi ya males kayak mikir-mikir lagi ya Mbak ya kalau misalnya mau ngejokes gitu. Nanti takutnya dikira aneh apa soal sih gitu. Sebenarnya itu juga datang dari pemikirannya Mbak Vera Iya. gitu ya. Berarti emang di kelas pun gitu Mbak Vera jarang berinteraksi ya sebenarnya. Ya mungkin ya gitu-gitu. Belajarnya apa, tanya tugas gitu aja sih. Jadi lebih banyak berinteraksi dengan circle-nya mungkin ya. Iya. Kalau ke orang yang di luar circle kurang gitu ya. Iya mungkin lebih ke saya tuh nunggu interaksi mereka duluan ke saya gitu dulu. Iya. Soalnya kalau misal saya duluan, saya kadang malas sekali responnya tuh kayak cuek apa gimana. Saya takutnya gitu aja sih. Ya, nah itu juga ketakutan yang dibawa dari semasa SD sampai sekarang gitu ya Mbak Vera, makanya juga susah untuk hilang. Tetapi berarti Mbak Vera ada nih keinginan untuk mengurangi hal tersebut, pengen seperti biasa aja gitu, pengen nggak takut-takut lagi gitu ya Mbak? Ya mungkin itu sih ya dengan cara saya nggak terlalu memikirkan mendalam perasaan yang saya miliki, terus dengan cara mungkin mengambil hal positif dari respon orang lain, atau mengambil apa ya, maksudnya mungkin dia responnya gini soalnya dia emang lagi ada masalah tersendiri, makanya respon ke aku jelek gitu. Berarti Mbak Vera udah ada pemikiran buat mau melakukan hal-hal itu ya Mbak? Iya. Berarti Mbak Vera udah sadar ya permasalahan yang Mbak Vera hadapi ini sebenarnya apa? Iya, itu emang masalah dari saya sendiri sih dulu, yang emang kayak suka membesar-besarkan masalah, terus banyak mikir gitu sih dulu. Sebenarnya ya
cuma masalah sepele aja itu kalau menurut orang lain. Tapi Mbak Fira pernah nggak sih ngomong kayak mungkin ke temennya yang SD atau SMA gitu ya kan, itu kan kadang Mbak Fira dijamin. Nah ketika Mbak Fira dijamin, itu Mbak Fira ngomong nggak ke mereka kayak, apa sih kamu gini, aku tuh salahku apa? Saya nggak pernah gitu sih, nggak pernah nanya. Soalnya saya tuh apa ya? Kalau mereka diam saya, ya udah saya juga ikut diam, nggak yang kayak rayu-rayu biar mereka lagi ya biar mereka sendiri yang bayar lagi ke saya. Soalnya kalau saya tuh juga tipenya yang gengsi gitu. Kalau misal dijamin ya udah, saya nggak mau yang apa ya, Ucap gitu ya. iya. Soalnya kalau gitu nanti saya nggak, oh jadi dia masih butuh kita, nggak bisa sendiri ya. Kalau saya buat malah teman-teman itu yang kayak jadi nggak terjadi apa-apa gitu, terus bayar lagi gitu. Oh paham, berarti emang dijaminnya itu seperti musiman gitu ya Mbak Fira ya. Iya. Nanti kapan-kapan balik lagi gitu. Sebenarnya biasa ya di dinamika remaja itu kan. Ya udah umum. Cuma mungkin emang dari pribadinya Mbak Fira sendiri mungkin merasa kalau ya hal itu tuh penting gitu ya Pak, untuk dipikirkan gitu. Berarti perasaan-perasaan seperti itu juga masih ada ya sampai sekarang Pak? Iya Pak, saya jadi terlalu hati-hati gitu buat memperlakukan orang lain. Kayak takut juga kalau kelakuan saya tuh jadi gak enak ke orang lain tuh. Takut kalau sedikit atau gimana, terus orang lain tuh jadi gak suka sama saya. Nah, hal ini tuh terjadi hanya di Mbak Fira dan teman, atau Mbak Fira ke orang tua juga, Mbak Fira ke orang luar gitu, ke kerabat mungkin, atau cuma ke teman aja? Mungkin kalau teman itu ya cuma takut dijauhi atau gimana. Kalau ke orang lain tuh saya yang sensitif tuh mungkin perlakuan perkataannya, kayak misal bentak, ngegas gitu ya. Kan saya emang apa ya, saya kan anak tunggal, jadi kayak harus apa-apa kan diturutin gitu. Mungkin kalau nggak sesuai ekspektasi gitu, apa perlakuannya gimana kan saya kayak jadi seperti itu. Atau dibentak gitu tuh kadang saya kayak jadi berkata-kata gitu. Memang karena dari rumah pun jarang ya buat dibentak ya Mbak Fira. Oh, Mbak Fira ini anak tunggal. Iya. Kalau di rumah cuma sama orang tua aja ya? Iya. Tapi komunikasi Mbak Fira dengan orang tua gimana? Baik juga? Ya baik sih Bu, cuma kan nggak yang apa ya, emang saya tipenya nggak yang seterbuka itu gitu. Kalau ada masalah atau apa itu, yaudah saya nggak yang tak ceritain gitu, lebih ke takut sama itu. Oh, berarti memilih untuk jam diri di kamar aja, memikirkan hal itu sendiri gitu. Jadi orang tua selama ini juga nggak tahu ya Mbak Fira punya permasalahan seperti ini di benaknya Mbak Fira sendiri gitu. Ya saya juga pernah cerita misal ada masalah sama teman atau gimana, tapi responnya tuh kayak oh nggak usah dipikirin, maksudnya menganggapnya tuh masalah sepele gitu. Maka dari itu muncullah rasa malas Mbak Fira ya buat cerita-cerita ke orang lain ya kan, karena dari dalam keluarga pun tanggapannya kurang sesuai dengan ekspektasi Mbak Fira gitu. Apalagi mungkin dibawa keluar gitu ya Mbak.
Terus kira-kira kalau permasalahannya seperti itu nih, Mbak Vera kedepannya mau nggak buat mencoba lebih terbuka dengan teman gitu, atau memang sampai saat ini belum ada rencana untuk terbuka dengan teman? Ya mungkin ya apa ya, dari saya sendiri gitu sih, buat saya mungkin mau memperbaiki diri dulu gitu, ya enggak yang gampang mikir atau gimana, ya nggak harus diselesaikan dengan, kalau saya itu prinsipnya nggak, kalau saya bisa menyelesaikan sendiri ya udah, nggak usah memberatkan orang lain gitu, biar menyelesaikan saya sendiri gitu, nggak usah dengan bicara orang lain atau gimana. Mungkin kalau emang masalahnya dengan pihak luar gitu, saya baru komunikasiin ke orang lain gitu ya. Kalau emang dari diri saya sendiri ya udah saya sendiri gitu. Berarti memang dalam diri Mbak Vera sebenarnya udah ada niatan ya Mbak buat melakukan hal-hal yang meregulasi perilaku yang Mbak Vera nggak suka itu tadi. Nah tapi dari Mbak Vera sendiri selama ini udah pernah nyoba buat ngelakuin hal-hal yang tadi udah sempet diomongin ke saya? Ya kadang ya saya kayak berusaha bodo amat gitu, nggak memikir, tapi tuh kayak nggak tahu ya, kadang-kadang dari dalam hati gitu. Oh iya, saya juga belakangan ini kan pernah berobat gitu ke dokter. Nah terus kan dokternya nanya ke saya tapi pakai masker gitu. Terus aku kayak nggak dengar gitu, terus aku nanya apa. Terus dokternya tuh kayak penjelasan dengan ngegas gitu, ketus. Padahal saya emang nggak dengar gitu, nah juga itu saya kayak sakit hati berkata-kata gitu. Soalnya kan ekspektasi saya kan dokter kan orangnya lembut, jadinya gitu. Tapi ternyata perlakuannya gitu sayanya itu kan saya sakit hati mau nangis itu kan juga nggak tahu cara mengendalikannya gitu. Ya mungkin agak susah juga. Tapi sebenarnya Mbak Vera itu udah mau loh ya buat mencoba, tapi ada aja situasi yang mungkin Mbak Vera itu jadi merasakan dejavu gitu ya Mbak ya, mungkin kan teringat lagi hal-hal yang dulu yang bikin sakit hati juga gitu ya Mbak. Kalau boleh tahu itu kejadiannya kapan Mbak? Mungkin udah tahun yang lalu pas saya Jogja. Tapi masih membekas sampai sekarang ya Mbak? Iya. Bahkan detailnya pasti Mbak Vera juga masih ingat ya? Iya, soalnya mungkin kalau orang biasa partner apapun juga itu ya udah bentak nggak apa ya, soalnya juga mereka kan orang awam capek gitu. Tapi kalau misalnya bentaknya mungkin seorang guru atau dokter atau orang penting yang ekspektasi saya tuh mereka tuh orang-orang baik gitu, saya tuh kayak makjub gitu di hati gitu. Yakin sekali Mbak Vera. Saya juga sebagai seorang wanita yang mungkin Mbak Vera kalau dibentak dikit sama siapapun itu pasti rasanya tuh sakit gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah menaruh harapan dan ekspektasi tuh ya bisa mungkin tuh ya terjadi sesuai dengan ekspektasi kita ya Mbak ya. Apalagi kalau Mbak Vera yang mengalami gitu, apalagi Mbak Vera ini berhubungan dan berinteraksi langsung gitu dengan orang itu. Pasti kalau tanggapannya jelek, Mbak Vera juga yang sakit ya. Paham Mbak Vera. Tapi Mbak Vera ini keren sekali loh. Ternyata di balik pribadi yang kalem ini, kalau saya lihat tuh Mbak Vera ini orangnya kalem banget loh. Ternyata permasalahan-permasalahan yang ada di balik kehidupan Mbak Vera ini juga gak sedikit ya Mbak. Apalagi tentang interaksi sosial ini pasti
banyak dihadapi ya Mbak ya. Mungkin ada cerita yang Mbak Vera masih ingat sampai sekarang, kenapa Mbak Vera ini sampai sekarang itu masih takut buat berinteraksi gitu? Ya mungkin itu sih Bu. Oh iya, kan itu tahun lalu saya juga pernah itu ikut drama ya di antara berita gitu. Nah itu tuh kayak saya tuh tampilnya tuh kurang maksimal gitu. Terus pas itu juga saya nggak maksimal juga, saya kebetulan itu lagi sakit serap gitu. Tapi dulu itu puji Tuhannya pas tampil tuh suara saya tuh muncul, soalnya sebelumnya nggak muncul. Nah tapi ya tetap aja kurang maksimal. Jadi pas di eval itu tuh kayak ya katanya dramanya kurang gitu. Nah saya kan juga orangnya pemikir, terus ya sedikit anti kritik juga Bu. Nah kadang tuh kayak gitu tuh nggak bikin saya termotivasi buat lebih baik, tapi kayak kepikiran gitu, kok aku tadi bodoh banget tadi ngomong. Nah sejak saat itu kayak saya jadi kalau disuruh kayak tampil lagi gitu jadi malas gitu. Tapi kan kemarin juga saya disuruh lagi, bukan drama sih, tapi ya pas mobil gerak-gerak itu awalnya saya nggak mau, tapi kayak pas hari aku nggak ada kerjaan selalu ngapain gitu. Terus saya kayak melawan rasa ragu saya gitu, terus mau tanpa saya memikirkan nanti tanggapan orang gimana kalau saya nanti tentang gitu. Berarti udah ada kemajuan Mbak Vera kalau dilihat-lihat ya. Berarti ini dari tahun lalu yang tadinya Mbak Vera tuh jadi down gara-gara hasilnya yang tidak sesuai dengan ekspektasi orang dan ekspektasi Mbak Vera sendiri. Sekarang Mbak Vera ini udah mulai pede dan yakin gitu ya terhadap dirinya, dan ya pemikiran orang itu ya cuma pemikiran orang gitu ya, nggak perlu untuk dipikirkan Mbak Vera juga gitu. Hebat sekali Mbak Vera. Kemarin juga sempat dikirimin sama Pak Agus gitu ya terkait videonya itu. Saya lihat kok ada Mbak Vera di sana, itu sangat keren loh Mbak. Udah berani untuk tampil di depan hadapan orang banyak ya kan. Udah mengatasi rasa takut dan trauma yang sudah dialami tahun lalu gitu. Keren banget loh Mbak Vera. Saya sangat bangga, walaupun saya mungkin kita ini baru kenal ya Mbak. Tapi saya beneran bangga sama Mbak Vera karena ternyata Mbak Vera sudah bisa berproses jauh ini gitu. Keren sekali. Mungkin memang saya tuh ya orangnya yang kayak nggak percaya diri karena depan waktu gitu ya, apalagi kalau pas presentasi juga kayak saya tuh juga kepikiran kalau orang-orang tuh mikirnya itu kok nggak ada ya, kok suaranya kemana, itu tuh juga bikin saya kayak males juga gitu. Tapi saya juga belajar menerima kritik yang beneran dari orang atau emang kritik dari pikiran saya sendiri gitu, saya jadikan sebuah masukan gitu biar saya nanti lebih baik lagi dan gak kepikiran dari yang negatif gitu. Berarti ini beberapa tahapan yang tadi sudah Mbak Vera sampaikan ini udah dilakukan juga loh ya beberapa. Keren sekali loh Mbak. Berarti ini permasalahan yang Mbak Vera hadapi sudah agak teratasi ya Mbak, sudah mulai tenang nih sekarang nih, sudah mulai berproses gitu ya. Saya mau tahu nih, kan kita sudah berbicara banyak nih Mbak Vera ya, mungkin juga sekarang sudah lumayan tersampaikan apa yang mau disampaikan ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak Vera hari ini? Mungkin tadi sebelum cerita sampai akhirnya sekarang udah bisa cerita gitu Mbak. Ya mungkin sebelum cerita ya saya masih janji gitu
terus ya bingung nanti perasaan saya gimana gitu. Terus ternyata pas habis itu kakak saya jadi lega tahu permasalahan saya. Terus saya juga menyadari emang saya tuh ya banyak kurangnya khususnya dalam pergaulan atau percayaan diri atau yang lainnya. Itu tuh bisa saya ubah dengan cara mungkin ya dengan tidak gampang memikirkan respon orang atau perkataan, tapi ya saya jadikan itu juga sebagai motivasi atau masukan buat saya itu biar saya tuh bisa mengubah diri saya jadi lebih baik. Ya ampun Mbak Vera, ternyata perasaan-perasaan yang Mbak Vera ini tuh patut loh untuk divalidasi, karena kan ya kita tahu sendiri ya Mbak Vera bagaimana perjuangan Mbak Vera dari awal gitu sampai akhirnya sekarang nih udah ada di posisi ini. Tapi kalau boleh tahu selama ini berarti ada lah bentuk emosional yang Mbak Vera lampiaskan gitu ya? Iya, kalau kemarin kan saya ya kepikiran itu kadang saya tuh di kos tuh kalau belajar atau apa tuh bisa kayak nangis sendiri gitu loh. Kok aku tadi gini toh, gimana toh, kok enggak gini toh. Kayak saya tuh nyesel gitu loh, kok saya bisa seperti itu lakuin gini. Terus kalau misalnya orang lain yang responnya tadi gitu tau gitu aku nggak ngelakuin gini biar nggak jadi seperti yang kita. Nah kadang juga saya tuh kayak nangis gitu, nggak kayak sebenarnya satu masalah tapi jadi mikirin banyak masalah gitu, jadi hasil kayak numpuk jadi nggak karuan gitu. Betul sih Mbak Vera, kadang juga saya milih untuk meluapkan emosi saya dengan bahasa. Tapi selama ini ketika Mbak Vera menangis, Mbak Vera juga menceritakan hal itu nggak ke mungkin pasangan atau ke orang tua atau ke teman mungkin? Sebenarnya saya ada kepikirannya itu kayak pas malam-malam gitu, pas pada tidur dan saya nggak bisa cerita kemana, soalnya juga udah pada tidur kan ya. Saya malam gitu masih bangun ya, itu tadi mikir yang udah gitu. Kadang juga saya kalau kesepian gitu tuh kayak nangis sendiri, tiba-tiba kangen misal temen rumah, temen SMA itu kayak ada yang pengen balik ke SMA, tapi kalau dipikir sakitnya tuh ya better kuliah gitu. Waktu dulu waktu SMA juga ada ketertekanan yang Mbak dirasakan dalam diri Mbak Vera? Iya, kalau SMA tuh di apa ya, naik turun gitu ya, ada tekanan, ada senangnya gitu. Tapi kalau sekarang Mbak? Itu ya soalnya kalau menurut saya ya sekarang tuh lebih ke flat gitu, nggak tahu ya, soalnya ya saya teman-temannya tuh ya nggak yang, menurut saya nggak yang banyak drama kayak SMP SMA gitu. Lebih ke nggak tahu saya yang privat, mereka yang jauh, atau memang saya yang terlalu individual mungkin. Soalnya kalau yang SMP SMA tuh orangnya tuh kayak mereka tuh yang datang dulu ke saya, ketemu saya ya menerima respon itu. Mungkin sekarang juga ada tapi nggak yang sebanyak SMA gitu. Jadi sekarang juga kalau dari
pikiran Mbak Vera sendiri, apakah ada hal-hal yang bikin Mbak Vera tuh tertekan gitu dalam berinteraksi? Ya mungkin apa ya? Ya saya kan emang orangnya yang apa ya, mau diduin kalau ngomong gitu loh. Tapi mungkin kalau yang punya itu tuh kayak pada nggak yang ke saya gitu, mungkin ya ada apa ya, mereka juga cocoknya sama ini gitu, dan saya tuh juga kurang yang kelop gitu ke yang lain. Mungkin karena itu saya jadi nggak bisa kalau ngomong yang tak kurang nyambung gitu. Jadi emang lebih ke circle-nya aja Mbak ya, banyak ngomong. Tapi kalau misalnya Mbak Vera tuh dikasih pertanyaan nih Mbak, apa sih harapannya Mbak Vera ketika Mbak Vera itu mencoba berinteraksi, dan apa harapan Mbak, apa yang menjadi harapan Mbak Vera tuh kayak orang ini tuh nanggepin Mbak Vera tuh apa? Pengennya tuh kayak gimana dari Mbak Vera sendiri? Ya kalau diminta semua orang tanggapannya baik ke kita tuh kan ya nggak mungkin ya Mbak. Soalnya ya mereka siapa kok suruh baik ke kita terus, itu kan nggak mungkin. Mungkin dari diri saya sendiri gitu. Kalau berinteraksi ke orang lain tuh ya cuma sama responnya aja, nggak terlalu memikirkan mereka, terus nggak usah mikir nanti responnya gini atau gimana. Yang penting kita tuh mau duluan gitu. Emang kan karakteristik orang-orang juga beda, terus responnya juga beda, nggak usah sesuai kemauan kita gitu. Berarti Mbak Vera udah sadar kalau ternyata tuh di sekeliling Mbak Vera itu tuh ya gak harus dan gak harus sesuai dengan ekspektasinya Mbak Vera terus gitu ya. Mbak Vera juga memberi kesempatan buat orang-orang tuh ya berekspresi, ya silakan aja gitu. Oke. Mungkin karena ini pengingat timernya udah habis ya Mbak Vera ya, jadi mungkin dicukupkan dulu. Apakah Mbak Vera juga sudah merasa lebih lega mungkin? Saya aku pribadi nih sebagai teman ceritanya Mbak Vera hari ini benar-benar mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Mbak Vera hari ini. Mbak Vera hebat, ternyata di balik Mbak Vera yang seperti sosok-sosok orang kalem gitu ya, nggak ada masalah apa-apa gitu. Ternyata ada loh permasalahan Mbak Vera hadapi gitu ya, mungkin bahkan dari lama, tadi yang jadi trauma gitu, sekarang udah mulai berproses dan sudah menjadi lebih baik gitu ya Mbak Vera. Saya benar-benar bangga, dan sekali lagi saya benar-benar berterima kasih Mbak Vera mau berkenan hadir dan menyampaikan ceritanya, mempercayakan saya untuk mendapatkan ceritanya Mbak Vera. Semoga Mbak Vera bisa sesuai dengan apa yang Mbak Vera harapkan dan yang Mbak Vera ingin lakukan. Semoga semua tercapai, dan semoga konseling ini berkenan di hati Mbak Vera. Semoga permasalahannya nantinya cepat-cepat terselesaikan sesuai dengan apa yang Mbak Vera mau. Mbak Vera, sebelumnya ini ada refleksi Mbak. Jadi dimana dari tadi ini kan kita kan melakukan konseling ya Mbak. Itu mungkin bisa buat dokumentasi dan bisa menjadikan refleksi juga buat Mbak Vera apa yang sudah didapatkan hari ini. Mungkin bisa kita. Terima kasih banyak loh Mbak Vera ya untuk waktunya hari ini. Kita udah bincang-bincang banyak. Saya senang sekali Mbak Vera mau hadir ke sini. Kira-kira Mbak Vera masih
bisa bertemu lagi kapan nih Mbak Vera? Besok-besok tuh saya juga pagi sih Mungkin bisa lewat WhatsApp ya Mbak, saya akan melakukan monitoring mungkin. Kira-kira tadi plan-plannya mau mulai dilaksanakan kapan nih Mbak Vera? Seminggu 2 minggu. Oke, mungkin mulai minggu depan gitu ya. Nanti saya izin untuk rutin atau mungkin beberapa hari sekali menanyakan kondisi Mbak Vera gitu sebagai bentuk monitoring saya. Saya senang sekali Mbak Vera sekarang mungkin ini menjadi akhir dari konseling pada hari ini, tapi semoga kedepannya Mbak Vera ada waktu sehingga kita bisa melakukan cerita-cerita lagi. Ya. Ini Mbak Vera di sini mau kemana nih? Ini nanti saya mau kasih dulu kan ya banyak tugas Baru mau langsung tugas aja di Iya. sini ya. Gimana Mbak Vera tugasnya? Di pos atau di luar? kalau di waktu kayak bosan gitu rasanya mungkin nanti mau nyari-nyari tempat gitu yang nyaman. Saya ada rekomendasi Mbak. Namanya di Eastside, Mbak. Eastside Cafe itu di sekitar Alma Mater tuh ya Mbak ya, Alma Mater. Mungkin agak terkenal, iya belum terkenal. Agak terkenal kalau di sini. Ya. Kalau Eastside itu tempatnya juga kongsi kok Mbak, kalau mau buat belajar gitu. Jadi nanti saya akan lihat dulu gitu. Jadi referensi yang Oke, ini juga selesai. Iya, apa kapan-kapan kita kesana bareng Mbak? Boleh ya, kita ngobrol-ngobrol di sana aja. Mungkin kalau bosan dengan situasi seperti ini, Iya. kita bisa ke kafe aja ya. Oh ya Mbak Vera, ini ada sahabat untuk membantu Mbak Vera ya. Mungkin nanti membantu berproses. Sekiranya saya tidak bisa monitoring Mbak Vera setiap waktu gitu ya. Ini bisa diisi, bawa pulang ke rumah, nantinya bisa diisi di rumah. Makasih ya, Bu. Iya Mbak Vera. Ini saya Gak apa-apa ya, bebas. Ini Mbak Vera mau langsung pulang dulu berarti ya? iya, Bu. Mau istirahat capek. Iya, betul sekali. Semoga berkenan ya Mbak konseling hari ini ya. Ini juga ada jurusan. Iya, betul sekali. Nanti setelah ini saya ada pergi ke Superindo Mbak, kan kan swalayan yang di dekat itu loh, Gerdep itu loh Mbak. Iya. Masih Jebres itu loh Mbak. Oh, iya, benar. Iya, ini kegiatan saya buat bulanan. Iya, betul. Ya ini keren seperti Mbak Vera, Mbak Vera kan juga keren, makanya saya keren. Soalnya saya jarang belajar, Bu. Oh jarang, berarti Beli makanan. di makanan jadi, Iya. jarang masak berarti Mbak. Iya. Kak Bina masak. Oh saya kadang masak, memang tidak ada waktu saya beli makan. Kapan belajarin kan? Boleh Mbak Vera, sangat dipersilakan untuk nanti mampir ke rumah saya ya Mbak ya. Namanya gimana? Di daerah Jatan itu loh Mbak. Oh, enggak. Iya, Karanganyar. Enggak terlalu jauh. Iya betul, main-main ke sana ya. Kalau gitu terima kasih. Ini mau langsung pamit? Iya. Oh iya. Boleh Mbak Vera, terima kasih ya sekali lagi udah mau hadir. Nanti hati-hati di jalan, ini kayaknya agak mendung, takutnya hujan. Nanti hati juga sekian. Oh udah agak mantau ya, bawa helm juga toh. Iya. Iya, aman ya. Hati-hati, ini sendirian, harus Iya. hati-hati, lihat kanan kiri ya Mbak ya. Hati-hati di jalan, nanti kalau misal sudah sampai di rumah bisa kabarin. Iya. Terima kasih Mbak. Iya hati-hati ya.